액션 let's go 저 건물을 찾으러 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lehanya Melia dengan NIM 075. Pada video ini saya akan memenuhi penugasan mata kuliah Psikologi Digital Pendidikan dengan judul Desain Instruksional dan Multimedia Pembelajaran. Dengan dosen pengampu Bapak Agus Lestari MPD. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pemaparan materi. Dalam materi yang akan saya bawakan kali ini, ada 3 poin penting yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama adalah prinsip desain instruksional dalam pembelajaran digital. Yang kedua adalah penggunaan multimedia untuk meningkatkan pemahaman. Dan yang terakhir adalah manajemen pembelajaran digital. Sebelum masuk ke pembahasan inti, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari desain instruksional dan desain instruksional dalam konteks pembelajaran. Desain instruksional dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran serta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber-sumber pembelajaran yang dapat digunakan, serta perencanaan evaluasi keberhasilan. Dengan kata lain, desain instruksional membantu para pendidik dan pendesain instruksional menciptakan atau merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional, efektif dan efisien. Sehingga dalam prosesnya akan tercipta komunikasi dan pembelajaran yang aktif dan interaktif di antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan pengertian multimedia pembelajaran merupakan komponen sistem penyampaian pengajaran untuk mendukung proses pembelajaran. Pengembangan multimedia tersebut dilandasi oleh kegiatan belajar mengajar yang efektif, interaktif, dan menyenangkan dengan dukungan media pembelajaran yang menarik perhatian murid. Penggunaannya diharapkan dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hadirnya komponen sistem ini pun selaras dengan hadirnya teknologi dan informasi yang justru memunculkan bentuk-bentuk media pembelajaran dan metode pengajaran ke arah modern. Masuk kepada poin yang pertama, yaitu prinsip desain instruksional dalam pembelajaran digital. Dalam pembelajaran digital, ada beberapa prinsip desain instruksional yang penting untuk kita ketahui. Lalu apa sih prinsip-prinsip itu? Yang pertama adalah keterlibatan aktif. Desain pembelajaran harus mendorong partisipasi aktif siswa melalui interaksi, tugas, refleksi yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua adalah keterbukaan. Materi pembelajaran haruslah mudah diakses dan dapat dimengerti oleh berbagai jenis peserta didik, termasuk memiliki berbagai tingkat kemampuan dan latar belakang yang berbeda. Dan yang ketiga adalah konteks yang relevan. Desain pembelajaran harus mempertimbangkan konteks nyata peserta didik dan menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Adalah kustomisasi, yaitu memberikan fleksibilitas kepada peserta didik untuk memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka. Lalu yang kelima adalah feedback, yang berarti sistem pembelajaran digital harus menyediakan umpan balik yang terkait informatif kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami dan meningkatkan pemahaman mereka. Lalu yang keenam adalah penggunaan teknologi dengan tepat. Teknologi harus digunakan dengan bijak sesuai dengan tujuan pembelajaran, bukan sekedar digunakan untuk kepentingan teknologi semata. Lalu yang selanjutnya yaitu evaluasi berkelanjutan. Desain ini harus mencakup metode evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur pemahaman peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran yang mereka butuhkan. Prinsip ini membantu memastikan bahwa pengalaman pembelajaran digital efektif, menarik, dan memperhatikan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Lanjut kepada poin kedua, yaitu penggunaan multimedia untuk meningkatkan pemahaman. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman dan retensi materi pelajaran. Hal ini karena multimedia memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang lebih visual, auditori, dan kinestetik. Dalam hal ini, multimedia dapat membantu memfasilitasi gaya belajar yang berbeda dari para peserta didik, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran.
Penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan banyak penelitian yang dilakukan, multimedia dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, multimedia juga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik, sehingga para peserta didik lebih terlibat dalam pembelajaran. Penggunaan multimedia dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dengan memperkaya materi pembelajaran dan memberi variasi dalam pengajaran. Selain itu, multimedia juga dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit dan abstrak dengan menggunakan gambar, animasi, video, dan audio yang membantu peserta didik memvisualisasikan konsep tersebut. Penggunaan multimedia dapat memfasilitasi pembelajaran lebih efektif dengan memperkaya materi pembelajaran dan memberikan variasi dalam pengajaran. Multimedia juga dapat membantu peserta didik dalam belajar mandiri karena materi pembelajaran dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, ataupun smartphone. Dan itulah mengapa multimedia dalam pembelajaran digital dapat meningkatkan pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Karena seperti kita tahu banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dan juga menjadi pengalaman hal-hal baru tersendiri untuk para peserta didik. Terakhir yaitu manajemen pembelajaran digital. Manajemen pembelajaran digital adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara online ataupun melalui teknologi digital. Ini mencakup menggunakan platform, aplikasi, dan alat-alat digital untuk menyampaikan materi pembelajaran, memfasilitasi interaksi antar pengajar dan siswa, serta mengelola administrasi dan evaluasi pembelajaran secara efektif. Lalu apa sih potensi dan fungsi yang kita dapatkan dari pembelajaran digital? Dalam pembelajaran digital, ada potensi dan fungsi pembelajaran digital yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembelajaran digital memiliki potensi komunikasi yang cepat dan efisien melalui berbagai platform seperti SMS, email, mailing list, dan chatting. Selain itu, pembelajaran digital juga memberikan akses yang luas terhadap informasi dari berbagai sumber tanpa perlu berlangganan, serta memungkinkan interaksi antara pembelajar dengan materi pembelajaran dan pengajar. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi pembelajaran digital telah dimanfaatkan secara luas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Dan untuk fungsinya sendiri adalah materi pembelajaran digital bisa menjadi tambahan untuk pembelajar, tapi pembelajar bebas memilih untuk menggunakannya atau tidak. Namun, jika dipilih, mereka bisa mendapatkan pengetahuan tambahan. Pengajar juga harus mendorong akses pembelajar terhadap materi tersebut. Materi pembelajaran digital juga bisa melengkapi pembelajaran di kelas dengan memberikan penguatan, pengayaan, dan pengulangan pembelajaran bagi pembelajar. Selain itu, pembelajar juga diberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran. Baik, sekian penjelasan ataupun materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.